Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Wasia dari kelas 11 Manajemen Perkantoran 1. Di sini saya akan memberitahu contoh dari teks prosedur itu bagaimana. Nah, sebelum kita memasuki dari contoh teks prosedur, di sini saya akan memaparkan beberapa materinya. Pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur adalah sebuah teks yang menjelaskan sebuah proses dalam pembuatan atau pengerjaan yang dikerjakan melalui langkah-langkah yang sistematis atau teratur. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, berisikan langkah-langkah. Langkah-langkah itu contohnya kayak langkah pertama apa yang harus dilakukan, langkah kedua, dan seterusnya. Yang kedua, ada disusun secara informatif. Informatif yang berarti berisikan informasi yang akan diberikan. Nah, yang ketiga, dijelaskan secara terperinci. Terperinci itu yang dimaksud sama saja dengan detail. Jadi kita di dalam teks prosedur itu harus dijelaskan secara detail agar orang yang ingin mengikuti teks tersebut tidak kebingungan. Yang keempat, bersifat objektif. Yang kelima, menggunakan syarat atau pilihan. Semisal dari syarat. Nah, dari syarat itu misalkan kita ingin membuat barang atau makanan, itu yang diperlukan itu mungkin kayak bahan-bahannya apa saja, alat-alat yang diperlukan apa saja, dan materialnya apa saja. Nah, untuk pilihan biasanya itu ada pilihan opsi pertama seperti apa, dan pilihan opsi kedua itu beda lagi. Bagaimana caranya, mungkin cara-cara atau langkah-langkahnya berbeda. Dan yang terakhir ada kalimat jelas, logis, dan singkat. Itu memudahkan orang yang ingin mengikuti langkah tersebut atau langkah dari teks prosedur tersebut agar memudahkan untuk dipahami. Menyusun teks prosedur secara teratur. Menyusun teks prosedur secara teratur terbagi menjadi dua. Yang pertama ada struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu bagian tujuan. Nah, biasanya itu berisikan judul atau berisikan informasi tentang teks prosedur yang ingin dilakukan. Yang kedua itu bagian material. Biasanya itu berisikan bahan-bahan, alat-alat atau material yang ingin digunakan. Nah, biasanya ini itu untuk pembuatan barang atau pembuatan makanan. Dan yang ketiga itu ada bagian langkah-langkah, berisikan langkah-langkah yang ingin dijelaskan di dalam teks prosedur tersebut. Lalu yang kedua itu ada kaidah teks prosedur. Kaidah teks prosedur terbagi menjadi 4. Yang pertama, penanda wacana. Yang kedua, pengganti pronominal. Yang ketiga, konjungsi. Dan yang keempat, kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Langkah-langkah merevisi teks prosedur yang telah disusun. Ada 4. Yang pertama yaitu membaca kalimat demi kalimat. Tujuan dari membaca kalimat demi kalimat yaitu untuk menemukan kesalahan kata pada teks prosedur yang telah disusun. Yang kedua yaitu memperbaiki kesalahan yang terjadi pada penulisan teks. Itu kembali lagi kepada cara yang pertama, yaitu sehabis kita baca dan kita menemukan kesalahan kata, lalu kita perbaiki kata-katanya. Yang ketiga ada memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Nah, mungkin di situ ada paragraf yang tidak beraturan, kita perbaiki paragrafnya agar teratur kembali. Dan yang keempat yaitu memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat dapat dilakukan dengan cara membuang kalimat yang tidak padu atau kalimat yang bertele-tele, lalu menempatkan paragraf pada urutan yang tepat atau menambah paragraf yang runtut. Jika paragraf tidak sesuai atau tidak runtut, kita perbaiki paragrafnya sesuai urutan agar yang mengikuti teks prosedur tersebut mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan. Lalu kita lanjut masuk ke contoh teks prosedur. Di sini saya akan membuat teks prosedur tentang menyalakan dan mematikan laptop dengan benar.
masuk ke cara pertama. Cara pertama yaitu tentang menyalakan laptop dengan benar, yaitu dengan memencet tombol power seperti yang ada di samping, lalu laptop akan menyala dengan benar. Lanjut ke cara kedua, yaitu cara mematikan laptop yang benar. Cara mematikan laptop yang benar tidak sama seperti cara menyalakan laptop, tidak seperti cara di samping. Cara mematikan laptop yang benar yaitu pastikan laptop masih menyala, lalu di bawah garis hitam ada gambar Windows. Dari gambar itu posisikan kursor ke gambar Windows, pencet gambar Windows tersebut, lalu ada pilihan opsi power, kita pilih opsi power. Dari pilihan opsi power itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada mode sleep, shutdown, dan restart. Karena kita di sini ingin mematikan laptop tersebut, jadi kita memilih tombol shutdown untuk mematikan laptop tersebut. Nah, jika tombol shutdown sudah dipencet, nantinya laptop akan mati dengan sendirinya. Baik, mungkin sekian tentang pemaparan materi dan juga beserta contohnya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.